kemudian doa-doa itu tertunda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Pertama adalah kenapa pengharapan kita, permintaan kita dan doa-doa kita sampai hari ini mungkin belum semuanya terkabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah bisa jadi ketika kita dalam berdoa ada syarat, ada adab yang tidak terpenuhi dalam kita berdoa. Bisa jadi mungkin dalam berdoa tidak sepenuh hati, atau ada unsur maksiat yang terkandung di dalamnya, atau mungkin kurang khusyuk kita dalam berdoa, atau bisa jadi ada dosa-dosa kita yang kita belum sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada kezaliman kita kepada orang lain yang kita belum sempat untuk meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, atau ada di antara makanan dan minuman kita yang kita makan dan yang kita minum itu belum terpenuhi kaidah-kaidah untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang syubhat dan mungkin ada yang haram dari makanan dan minuman kita. Itu di antara hal yang menunda dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menceritakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar, ash'asa abghatha, yadayhi ila as-sama, ya Rabbu ya Rabbu, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan kusut, masai, kotor dan segala macamnya. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb." Sementara wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Apa yang dimakannya haram, apa yang diminumnya haram, kemudian yang dipakainya juga haram, yang mengenyangkan dirinya juga haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Doa itu pasti dikabulkan, tetapi ada hal-hal yang menyebabkan doa itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diantaranya itu adalah itu yang pertama, syarat adab doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terpenuhi. Khusyuknya kurang, kemudian ada dosa, ada kezaliman, dan bisa jadi ada makanan dan minuman yang kita makan berasal dari sesuatu yang haram, dan itulah yang menyebabkan tertundanya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian doa-doa kita tertunda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah bisa jadi doa-doa kita itu kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bekal bagi kita di hari akhir nanti. Atau bisa jadi doa-doa kita itu tidak terkabulkan demi menghindarkan ada suatu hal yang buruk yang akan menimpa kita, demi menghindarkan ada sesuatu yang buruk menimpa kita, kemudaratan menimpa kita, kezaliman menimpa kita. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang hamba-hambanya. Dan bagi orang-orang yang kemudian tertunda doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran kemudian doa-doa pahala dari doa-doanya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakannya di hari akhir nanti. Ada orang
lantaran pahala doa-doa yang tertunda yang tidak mereka dapatkan itu di dunia, tetapi Allah simpan itu untuk meninggikan derajatnya di akhirat kelak, insyaallah. Maka penting bagi kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kita minta hari ini yang tidak terkabulkan hari ini, bisa jadi kemudian pahala-pahala dari doa itu kemudian Allah simpan untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Subhanallah, ada orang yang kemudian terkaget-kaget nantinya, padahal permintaannya tidak banyak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tetapi kemudian investasi amalnya, pahala-pahala doanya kemudian Allah himpun di hari akhir nantinya untuk menjadikan derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi doa-doa kita tertunda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita, untuk menguji keistiqomahan kita, untuk menguji kesungguh-sungguhan kita, dan untuk menguji bagaimana keberlangsungan dari amal ibadah kita. Karena pada saat kemudian permintaan dan doa-doa itu belum terkabulkan, pada saat itu pula syaitan kemudian mendatangkan was-was kepada orang-orang beriman, mendatangkan was-was, rasa pesimis, percuma berdoa, tidak akan dikabulkan. Itu rasa was-was yang terus dimunculkan kepada kita. Oleh karenanya, bisa jadi tertundanya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalam rangka Allah ingin menguji sejauh mana konsistensi kita dalam beribadah, sejauh mana konsistensi kita untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus-menerus berdoa meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam, kita tahu luar biasa penderitaan yang beliau, ujian yang beliau alami dalam kehidupan beliau. Tetapi dengan beliau terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti, tanpa putus asa, akhirnya kemudian sakit yang beliau alami itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah juga Nabi Musa, bagaimana beliau berada dalam kezaliman Fir'aun, tetapi kemudian karena konsistensinya dengan beribadah dan istiqomah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Fir'aun dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kezaliman Fir'aun. Begitu juga permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedemikian lama menunggu-nunggu, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk dikaruniakan anak. Begitu lama beliau menunggu. Dalam riwayat sampai dikatakan sampai 80 tahun beliau menunggu, doa itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang nabi yang mereka meminta dan bahkan tertunda begitu lama dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Begitu juga doa Nabi Yunus yang beliau terperangkap dalam ikan, dan dalam doa yang tidak pernah putus-putus Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan doa-doanya itu terus kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari dalam perut ikan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka ini diantara hal yang menyebabkan doa-doa kita tertunda adalah sebagai bentuk ujian konsistensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa doa kita tertunda dikabulkan?
untuk kita kemudian mengerti dan memahami bahwa kita ini adalah hamba, kita ini adalah makhluk, dan sang pemilik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa mengatur sesuai dengan kehendaknya. Allah bisa mengatur doa itu dikabulkan hari ini, dikabulkan esok, tahun depan, ataupun ditunda sampai hari akhir nanti. Maka kita mesti memahami bahwa posisi kita adalah hamba, sebagai hakikat kita sebagai seorang hamba, dan Allah sang pemilik. Pemilik bisa mengatur kapan saja, bisa menunda kapan saja. Dan tentu ini juga adalah bagian dari bentuk keimanan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang kelima,